Shalom Next Gen, selamat siang buat kita semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita. Ada sedikit bocoran bahwa kalau ibadah kita sebentar lagi akan onsite, tapi tidak boleh spoiler di bulan apa. Nanti akan diumumkan di CG masing-masing. Jadi harap siapkan hatimu teman-teman. Kita akan berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk menyembah nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sungguh indah Tuhan ketika hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Next Gen-Mu di rumah kami masing-masing. Kami ingin membawa devosi kami, membawa ucapan syukur kami, membawa doa kami Tuhan ke dalam tahta-Mu. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Here we are to worship you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our heart with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Lord is here. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, the Lord is your home. That the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our heart with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds
come on, we sing Spirit of God. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Can we say Spirit, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Oh, let your kingdom come, let your kingdom come, Lord. Let your will be done, let your will be done to us. Oh, Spirit of God, fall for us today. Oh, we worship you. Oh, come on, Holy Spirit, you walk on us. Hallelujah. Let your kingdom come, Lord. Let your kingdom come, Lord. Here we are, your next gen. Here we are, your next gen. Thank you, Jesus. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. Yes, He is. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Can we sing a miracle? A miracle can happen now. Yes. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Thank you, Jesus. Your Spirit of God is with us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami tak dapat menyelami betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan untuk hidup setiap kami. Kau berikan roh penghibur bagi setiap kami, Tuhan. We worship you, Lord. Thank you, Jesus.
dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah
Halo, Next Gen, adik-adik yang kami kasihi. Kiranya semua dalam keadaan baik-baik ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersama dengan keluarga kita. Dan minggu ini setelah sekian waktu saya tidak mengisi di Next Gen. Kembali saya berkesempatan. Dan sebelum kita masuk pada renungan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mengucap syukur buat hari ini, bahwa kami semua kiranya boleh dalam pemeliharaanmu. Sebentar kami akan membuka firman-Mu, mendengarkan, menyimak apa yang menjadi kebenaran untuk menerangi hidup kami, untuk mengarahkan langkah-langkah kami, supaya sebagai anak-anak-Mu yang kekasih kami boleh semakin hari, semakin Tuhan bentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih indah, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapi, pimpin pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini pada kesempatan ini. Biarlah kami boleh bersama belajar daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, hari ini sesuai dengan tema yang kalian pelajari, yaitu mengenai buah roh ya. Dan hari ini adalah yang terakhir daripada buah roh atau kualitas dari buah roh yang ada di Galatia pasal 5:22. Mari kita baca firman Tuhan, kita baca kembali sebelum kita menyelaminya ya. Karena saya hanya punya 15 menit. Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita akan menyoroti yang terakhir, yaitu penguasaan diri, self control. Saya ingin katakan, mungkin Anda sudah dengar adik-adik Next Gen sekalian di penjelasan sebelumnya, bahwa di dalam bahasa Alkitab Galatia 5 bukan disebut buah-buah roh. Mungkin waktu kamu sekolah minggu pernah nyanyi lagu itu, buah-buah roh suci gitu ya, buah-buah. Seolah-olah buahnya banyak, ada 9 katanya ya, dari kasih sampai penguasaan diri. Namun bahasa Alkitab sebenarnya bukan demikian ya. Bahasa Alkitab itu adalah buah roh. Single, bukan jamak, bukan banyak, tapi satu gitu ya. Nah, apa maknanya? Saya ingin memberikan penekanan sedikit kembali. Buah roh di sini bukan berbicara tentang ragam-ragam buah atau 9 katakanlah seperti umumnya orang menjumlahkan ini. Dan kemudian kita mulai melihat buah mana yang aku punya ya, buah mana yang aku tidak punya ya. Seolah-olah itu adalah bagian-bagian yang terpisah. Nah saudaraku, adik-adik yang kekasih sekalian, firman Tuhan katakan buah roh, single. Artinya apa saudaraku? Yang pertama, ini semua adalah kualitas yang dihasilkan, buah kehidupan yang dihasilkan oleh seseorang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, tapi penekanannya saya bahas nanti. Yang saya ingin kasih gambaran di sini mengenai buah roh ini, terutama mengenai penguasaan diri. Karena ini semua adalah satu kesatuan, ya. Maka saudara, karena kita mengasihi, kita mampu menguasai diri. Karena kita ada damai sejahtera, kita mampu menguasai diri. Apalagi kita melihat semua adalah satu kesatuan. Karena kita belajar memupuk kesabaran, ya kan, kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Karena kita belajar memupuk kesabaran, kita ada perjuangan untuk menguasai diri. Jadi kita melihat bagaimana kaitan ini saudara. Ya tentu bukan hanya penguasaan diri, contoh lain lagi. Karena kita mengasihi, kita ada kemurahan.
Kualitas-kualitas yang ada dalam buah roh, buah yang dihasilkan oleh hidup dalam roh ini tidak bertentangan. Jadi tidak mungkin seseorang kemudian menyimpulkan, ya saya sih ada kasih, tetapi saya tidak suka kesabaran, saya nggak ada kesabaran, ya nggak bisa. Ini semua adalah ini adalah kualitas-kualitas dari satu buah kehidupan yang dihasilkan oleh hidup dalam Roh Kudus. Ya sampai sini saya berharap adik-adik next ini menangkap maksud saya. Buah ini dihasilkan dari kehidupan yang dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus. Jadi kata buah roh di sini, buah ya. Kalau dengar kata buah kira-kira ada next gen punya gambarannya apa? Hasil. Saya menanam pohon jeruk dengan satu harapan dia menghasilkan buah. Tentu buah yang baik, yang ranum, yang manis. Saya menanam katakanlah anggur, saya berharap anggur yang bermutu, yang manis, yang buahnya banyak ya. Jadi buah ini berbicara hasil. Buah roh artinya apa? Buah roh artinya hasil daripada kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini lahir kembali dalam Roh Kudus oleh Roh Allah. Kita lahir dua kali. Yang pertama secara jasmani oleh mama kita. Tapi yang kedua kita dilahirkan oleh Roh Allah secara spirit. Nah mulai saat itu, sejak hari itu hidup kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Identitas kita bukan hanya identitas jasmania. Tetapi identitas kita adalah rohania. Jadi kita perlu sering ingat, saya juga perlu ingatkan adik-adik next gen. Kita ini sebenarnya bukan manusia badani yang punya roh. Manusia badani yang punya jiwa. Tapi sebenarnya kita adalah roh yang punya badan. Karena identitas kita yang lebih kekal, yang lebih sejati adalah roh kita. Tubuh kita 70-80 tahun, tapi roh kita identitasnya kekal. Kembali lagi. Ketika kita tahu bahwa hidup kita secara rohani dipimpin Roh Allah, ada hasilnya. Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Ketika kita tahu hidup kita secara rohani betul dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, kita berdoa, kita beribadah seperti ini, event masih online katakan, kita masih baca Alkitab. Itu semua adalah disiplin rohani yang baik, yang dipimpin Roh Kudus, yang tulus. Ya, nah itu semua ada buahnya. Ada hasilnya. Kalau enggak ada hasil, enggak ada buah, itu harus dipertanyakan. Nah buahnya ini hasilnya disebut buah roh. Dan penekanan kita hari ini tentang penguasaan diri, self control. Nah dari kualitas-kualitas yang ada yang kita baca di Galatia 5, kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang terakhir firman Tuhan menyebutkan penguasaan diri. Oh saudara, membahas ini dengan adik-adik remaja, dengan adik-adik next gen, saya kira luar biasa. Dalam arti menantang. Kenapa? Karena kalau kita ngomong penguasaan diri, self control, biasa nih yang muda-muda itu digambarkan sebagai pribadi yang meledak-ledak dan penuh semangat. Tidak suka dikekang, tidak suka dibatasi. Freedom, ya gitu kan, kayak film Braveheart, freedom gitu ya, set me free gitu ya. Sehingga penguasaan diri ini perlu sekali buat kita bahas bersama dengan adik-adik yang kekasih di usia. Saya pernah di usia kalian, I know how it feel ya. Penguasaan diri, saya melihat bahwa kualitas ini, saya sebut kualitas ya, kasih, sukacita, ini kualitas-kualitas berbuah itu. Ini adalah kualitas terakhir yang begitu indah disebutkan oleh firman Tuhan untuk mengunci kualitas-kualitas yang lain. Sebagai satu chapter penutup lah katakan, yang begitu pas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus sampai sebelum itu adalah kelemah lembutan. Kemudian ditutup dengan satu chapter yang begitu perfect. Sehingga ini seperti sebuah ending story yang komplit. Dan penutupnya apa? Penguasaan diri, self control. Oh,
Saya tahu tidak mudah. Berbicara self control tidak mudah. Ketika segala sesuatu itu normal, baik, ruangannya sejuk, perut kenyang, mood lagi oke, ya bahas mood nih ya. Ya, maybe everything oke-oke aja lah. Ya, nggak usah dibahas self control itu, ya, penguasaan diri. Ya, gampang. Tapi ketika situasi berubah, ruangan gerah, perut lapar, keroncongan. Wah, mood lagi nggak bagus, lagi bad mood. Waduh, itu seperti jerami kering yang siap kalau kena api nyamber dia. Ya, siap kena api nyamber dia. Jadi kapanpun kayaknya ini banteng bisa lepas ini. Penguasaan diri ini seolah-olah ini banteng yang sangat kuat ini. Cuma diikat pakai tali kecil. Ini siap lepas anytime ini. Tetapi jika hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada buah yang dihasilkan. Kita bertumbuh dalam area ini. Kita bertumbuh dalam kualitas ini. Pasti. Dan saya ingin katakan adik-adik sekalian, jangan mengharapkan satu pertempuran atau hasil yang instan. Tapi berjuanglah dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan, buah-buah roh adalah buah kehidupan yang hasil daripada hidup dipimpin oleh Engkau. Kiranya Engkau tolong kami, untuk kami boleh memiliki lebih penguasaan diri dalam hidup kami. Kita berdoa dan berserah seperti itu. Kita mau berjuang, oke? Tapi saja kita baca satu ayat ya. Di Amsal 16:32. Masih sedikit tentang penguasaan diri ini. Saya kira kalau saya khotbah di Next Gen sedikit mirip kakak sekolah minggu ya. Agak beda dengan kalau saya khotbah di umum ya. Begitu gak Jordan? Amsal 16 ayat 32. Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar lebih daripada pahlawan. Gagah, berjasa. Orang yang sabar lebih dari itu. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, conqueror. Dia lebih dari orang yang menaklukkan kota kalau dia bisa menaklukkan diri. Waduh. Bagaimana Amsal ya, penulis Amsal menggambarkan sebenarnya apa? Gambaran di sini, come on, kita berpikir sedikit. Penulis Amsal sedang membandingkan orang yang berhasil menaklukkan kota, hebat gak? Hebat. Orang yang berhasil mengontrol, menaklukkan, mengalahkan sebuah kota, hebat gak? Luar biasa, dahsyat. Berapa banyak orang yang memimpin penaklukan kota? Enggak banyak ya, dalam arti orang-orang hebat. Tetapi firman Tuhan katakan di Amsal, orang yang bisa menguasai dirinya, itu lebih hebat dari yang menguasai kota. Jadi ini kualitas yang sangat tinggi ya, saya tidak mau menekankan di sangat sukar gitu ya. Sehingga membuat Anda berkecil hati, ingat bukan kita yang berjuang sendiri tapi Roh Kudus karena namanya buah roh. Ya, tapi saya ingin tekankan sih soal kualitasnya. Bagaimana menguasai diri itu lebih tinggi daripada menguasai kota. Lebih terhormat, lebih mulia. Layak gak kalau begitu? Ini untuk kita kejar. Layak gak ini untuk kita rindukan? Untuk kita inginkan dalam hidup kita itu ada. Apalagi sejak muda merenungkannya, mau dan mempelajarinya. Oh luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan betapa dahsyat kehidupan seorang anak muda yang bisa menguasai dirinya dalam Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan betapa dahsyat kehidupan anak muda yang sanggup mengontrol dirinya di dalam Tuhan. Yang sanggup mengontrol dirinya bersama dengan kasih karunia Tuhan. Betapa banyak hal baik yang kalian bisa capai dan betapa banyak hal buruk yang bisa kalian hindari dengan penguasaan diri. Betapa dahsyat kalau oleh pertolongan Tuhan anak muda menguasai dirinya
kepada apa yang baik dan berkenan. Oh, sungguh Amsal 16 ini tidak meleset. Itu lebih dahsyat daripada orang yang mengalahkan, menguasai, menaklukkan kota. Sampai sini masih bersama saya dari Nation ya. Penguasaan diri layak untuk dikejar, layak untuk didoakan, untuk dirindukan. Ya, sebagai kualitas sekali lagi yang mengunci kualitas-kualitas buah roh yang lain. Saya sampai kepada bagian penutup. Ibadah Next Gen sudah mengcover mungkin dalam 1-2 bulan ini tema tentang buah roh. Satu demi satu sudah dibahas. Saya berdoa bahwa Anda, adik-adik kita dan semua yang menonton tidak hanya mengikuti sebagai satu informasi. Ya, tidak hanya memberi makan kognitif kita. Oh, kasih, bahasa Alkitabnya itu ada 4 macam. Ya, mulai dari storge ya dan lain-lain, kemudian agape, kasih yang sesuai dengan kasih Tuhan. Itu nice. Tapi yang bersifat informatif dan kognitif tidak merubah kehidupan, itu bukan tujuan daripada Injil. Firman Allah Injil selalu bertujuan mengubah kehidupan. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, buah roh, buah yang dihasilkan ketika dipimpin Roh Kudus, ini berbicara tentang kehidupan yang berbuah dan kemudian dihasilkan memuliakan Tuhan. Ini sama sekali bukan tentang kita. Ya, sehingga kita melihat kepada buah roh kualitas yang ada, kita katakan, saya pilih damai sejahtera aja deh, saya suka damai-damai orangnya. Yang lain nanti dulu deh. Yaudah, jadi saya merenungkan damai sejahtera dulu, saya bertapa dulu. Ini bukan fokusnya kepada diri kita. Tetapi kita menaklukkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan, ini kehidupan kami. Biar kehidupan kami menghasilkan buah kehidupan. Sebagaimana Engkau rindukan. Mulai keluar kualitas-kualitas. Ada kasih, sukacita. Kasih di tengah suasana yang sangat tidak mendukung. Sukacita di tengah kekalutan. Damai di tengah perang. Itu semua akan dihasilkan melalui perjalanan hidup. Jangan jangan mentargetkan instan. Ya, seringkali Tuhan memimpin kita dari satu kepada yang lain. Fokus kepada kualitas yang ini, kemudian nanti kepada kualitas yang itu. Roh Kudus akan ingatkan area mana kita bertempur, berjuang. Semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu untuk kita kiranya boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak bisa bayangkan kalau ada adik kita yang masih muda ini, sejak muda merenungkan firman Tuhan seperti ini. Dan merindukan kehidupan yang memiliki buah roh. Wow, betapa dahsyat ya. Hal yang bisa Anda capai bersama dengan Tuhan dan memuliakan namanya. Kiranya ini yang saya ingin sampaikan, saya tidak mau terlalu melebar ya. Supaya Anda bisa fokus kepada pembahasan yang ada. Biarlah hari ini firman Tuhan yang sederhana membawa Anda dan kemudian kalian masuk diskusi ya. Supaya hidup kita sungguh mengalami perubahan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar, hamba sudah selesai menyampaikan. Kiranya Tuhan tolong, meskipun perkataan manusia sudah berlalu dan penuh keterbatasan, tapi Roh Kudus nantiasa menolong untuk kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan yang penuh dengan buah. Yang di dalam buah itu ada kualitas-kualitas kehidupan yang indah dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tahu kami lemah, kami rindu memiliki penguasaan diri yang lebih dan juga kualitas pada roh yang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkatin. Bye.